Lovers, balik lagi sama gue Ian, masih di program foto di mana kita membahas foto-foto tentang stage portrait. Kita ubah semua gambar-gambar yang apa adanya menjadi ada apanya kerennya. Oke, jadi kemarin itu gue dapat job di Pulau Dewata, Pulau Indonesia yang salah satu yang paling terkenal. Foto lover semuanya hobi foto pasti tidak jauh-jauh dari traveling ya. Traveling itu juga di Indonesia sendiri pun Pulau Dewata ini masih menjadi rekreasi yang sangat bagus ya, baik buat turis biasa maupun turis-turis yang suka foto. Nah, itu tuh membawa vibe tersendiri ya buat kita yang suka pegang kamera, karena setiap bagian dari Pulau Dewata itu semuanya bagus buat difoto. Dengan kesempatan seperti ini, gue memanfaatkan momen ini untuk syuting, untuk cari-cari scene nih, apa aja yang bisa gue bawa buat program stage portrait. Gue hop bar ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan gue nemu nih satu tempat. Yang satu tempat ini udah lama, udah banyak reputasinya dan tidak kalah menarik ya. Namanya Apache. Buat kalian yang suka musik reggae, buat kalian yang suka Bob Marley, buat kalian yang suka santai-santai tapi tidak terlalu jab, nah itu pas banget foto lovers. Nah, apa yang bikin menonjol dari kesan reggae sendiri, yaitu warna yang sering dipopulerkan sama almarhum Marley-nya sendiri, yaitu warna kuning, hijau, dan merah. Dan itu suasana yang dihadirkan oleh klub reggae ini sendiri, apa sih? Jadi mulai dari entrance-nya. Nah, itu seperti ini foto lovers. Kita mulai slideshow pertama. Nah, ini. Dari luar pun kita sudah mendapatkan kesan warna dominan warna reggae, yaitu ada tadi yang gue sebutkan merah, kuning, dan hijau. Gue bilang gue mesti dapetin satu foto di sini, gue mesti dapetin opening scene-nya di sini buat ngasih lihat informasi yang cukup pada foto lovers kalau ini adalah entrance masuknya. Gue mendapati ada satu orang yang masuk jalan ke arah entrance, dan ternyata walaupun dia ke arah parkiran, tapi itu sudah cukup buat memberikan indikasi arah kalau dia sedang berjalan ke arah sana dan entrance-nya ada di sana. Foto yang sangat simpel ini, dimana kita ada arah dari tembok itu yang menjurus ke arah tengah, terus ada tulisan pintu masuknya, ada tulisan namanya, dan ada lorong yang masih kelihatannya endless di sana. Ada orang ke arah sana, sudah menunjukkan foto yang lumayan menarik di sini. Begitu foto lovers. Untuk di sini gue pakai dengan setting ISO 2000, gue pakai lensa 50 mm. Oh ya, untuk kali ini gue challenge diri gue karena gue selalu suka dengan pemakaian lensa ultra wide dan gue suka pemakaian lensa super. Kali ini gue challenge diri gue cuman dengan berbekal lensa fix 50 mm dan lensa fix 100 mm. Jadi tadi kita sudah lihat bagian depannya, sekarang saatnya kita masuk ke dalam. Nah, kita bisa lihat di foto kalau misalkan ambient lightingnya mereka dapat di warna kuning, dan mereka ada lampu-lampu warna hijau, dan ada lampu-lampu ambience yang tidak menyorot tapi cuman ornamen-ornamen mengganti warna merah. Ini menjadikan foto ini sangat menarik dan dia berwarna-warni tapi tidak mengganggu. Nah, penggunaan exposure metering secara manual di sini sangat diperlukan, apalagi kalau misalkan kita belum mengerti ada dalam metering itu ada spot metering, ada evaluative metering. Nantinya bisa overexpose atau underexpose dengan sangat mudahnya bila Anda belum menguasai di sananya. Nah, gitu foto lovers. Nah, jadi kalau misalkan foto lovers nih di situ tuh kita bisa melihat siluet secara tidak terlalu obvious tapi masih kelihatan ada orang-orang yang duduk mengelilingi di foreground meja, yang duduk mengelilingi melihat ke arah tengahnya, dan di ujung sana, di ujung satunya yang paling belakang itu kita juga bisa melihat siluet orang yang sedang melihat ke arah sini, ke arah sang vokalis. Nah, itu menimbulkan istilahnya saut-sautan antara sisi satu dengan sisi lainnya yang akhir di perspektif yang tengah, di yang orang yang sedang menyanyinya. Dan ada satu lagi yang menarik daripada gambar ini, yaitu eksistensi gambar almarhum Bob Marley. Gambar Bob Marley ini seperti ada soul-nya lagi, ada nilainya lagi di sini. Seperti Bob Marley ini melihat ke arah kita
dan melihat juga ke arah penonton, juga melihat ke arah vokalisnya itu sendiri. Nah, itu bikin gambar ini jadi menarik karena ada 2 center of attention ditambah 1 minor attention. Nah, untuk gambar ini gue pakai ISO 1000 dengan f1.2, 50mm gue f1.2 dan shutter speed gue 1/100. Balik lagi ke scene yang sama dengan angle yang berbeda. Betapa permainan lighting itu sangat berperan penting dalam menunjukkan eksistensi sebuah center of attention. Bisa kalau kita lihat di sini, tadi kita bisa lihat kalau gambar Bob Marley ini sangat menonjol. Sekarang di sini kita bisa lihat dia jadi nomor 2. Nomor 1-nya apa? Tetap di vokalis, dan nomor 2-nya adalah di logo dari klubnya itu sendiri, yaitu logo klub Apache yang ada di sebelah kanan. Nah, kalau tadi kita ada 2, sekarang kita ada 3. Tapi penggunaan 3 center of attention ini tidak berpengaruh kuat tadi di mana dia cuma ada 2. Kenapa? Karena lebih dari 2 itu biasanya mata kita sudah terbagi. Kalau kita lihat yang tadi itu dia kuat ada di 2 center of attention. Kalau di sini kita lebih kuatnya ada di storyline dan lebih kuatnya ada di sinergi antara 3 objek tersebut. Begitu foto lover. Untuk teknisnya di sini gue masih pakai setting yang sama di f1.2, EV gue meteringnya manual, lalu dengan shutter speed sama 1/100, semuanya masih jelas, tidak ada blur, dan noise-nya juga sangat bagus. Begitu foto lovers. Abis ini gue bakal bahas segmen berikutnya, ada 3 foto lagi yang gue rasa juga nggak kalah menarik dari sini. So jangan kemana-mana, tetap di Stage Podcast. Balik lagi sama gue Yan, masih di program Stage Portrait, di mana kali ini kita ngebahas tentang klub reggae yang namanya Apache di Bali, yang sangat cetar banget dan usia udah lumayan lama di sana. Dan klub Apache ini tersendiri ternyata punya pesona buat orang asing yang cukup kuat. Karena kalau kita lihat di sini nggak cuma turis lokal doang, tapi turis asing juga nggak kalah banyak, dan mereka juga enjoy banget di dalamnya. Di mana musisi-musisi yang membawakan lagu-lagu dan tembangnya itu juga orang lokal. Nah, masih dengan lensa 50mm gua, dan di sini gua mau bahas dari angle satu lagi. Masih di venue yang sama, ini gua dari angle dari kiri, dari kanan, dan sekarang gua dari belakang panggung. Nah, dari sini ini kita akan mendapatkan sebuah scene yang lebih beda lagi. Itu masih ada drum di pinggir, dan kita masih bisa lihat sang vokalisnya nyanyi, sedang berinteraksi, dan ada beberapa turis-turis internasional yang sedang melihat dan terpesona, wah hai gitu. Nah, di sini dengan kecil sendiri kita sudah kasih lihat kalau misalkan interaksi antara performer dan penonton itu sangat penting di sini. Dengan gambar lebih exposure-nya lebih naik di sini, kita bisa melihat informasi tambahan kalau misalkan di selain stage kita masih ada tempat duduk di belakang dengan baluran warna hijau, dan di atasnya itu masih ada stage, masih ada venue buat orang-orang, buat penonton-penonton duduk, venue orang-orang melihat. Sayangnya ini walaupun sudah jam 1 malam tapi masih sepi, jadi di atasnya tidak ada orang. Gambar ini tadinya nggak mau gue masukin, tapi ini kali ini gue masukin sebagai masukan buat foto lovers sekalian. Kalau mau foto panggung, kalau mau foto venue, perbanyak gambar-gambar yang memberikan suasana yang lebih hidup seperti yang di bawah, dan jangan masukkan gambar-gambar seperti yang ada informasi di atas tapi tidak ada kehidupannya. Begitu foto lovers. Oke. Untuk tekniknya di sini F-nya ini gue naikkan di F2, lalu A-nya di 1600. Nah, berlanjut ke foto berikutnya. Jadi urutan setiap gue foto ini ada beberapa urutan. Habis ambience, rata-rata gue biasanya bakal ngambil ke arah performer. Setelah performer gue bakal ngambil ke arah penonton. Nah, di sini kali ini gue ngambil di performer dulu. Tadi vokalisnya udah, sekarang saatnya bandnya. Nah, kita punya
dua jenis performer yang sama tapi dengan alat yang berbeda. Nah, kita lihat nih fotonya. Jadi kita lihat di sini ada dua orang penabuh drum, yang mana satunya tradisional, yang mana satunya kontemporer atau modern. Nah, kita bisa lihat mereka ada komparasi, dan itu lightingnya kebetulan gue liatin sampai lighting ini ada di dua tempat yang berbeda dengan warna yang berbeda. Gambar ini menampilkan sebuah komparasi yang kuat, di mana kita bisa melihat itu mereka sedang melakukan hal yang sama tapi dengan dua alat yang berbeda di satu tempat yang sama. Dan kalau dengan disajikan dengan gambar-gambar sebelumnya, ini menampilkan sebuah cerita yang lebih spesifik. Kalau musik-musik yang sedang dinikmati para penonton tadi, ini adalah performernya. Dan performer ini berhasil memproduksi musik-musik yang membuat mereka menarik. Oke, untuk tekniknya di sini gue masih masih menggunakan lensa 50mm f1,2, dan di sini gue maksimalkan bukannya di 1,2 karena gue mau menampilkan komparasi antar keduanya. Kalau misalkan salah satu tidak blur atau dua-duanya yang blur, tidak akan bekerja gitu foto lovers. Shutter speednya gue pakai 1/200 karena mereka sangat cepat nih. Jadinya dengan eksekusi shutter speed 1/200 masih memfreeze keduanya. ISO-nya di 1600 karena lampu di panggung cukup kuat. Oke foto lovers, kita lanjut ke foto berikutnya. Sekarang saatnya gue lari ke arah penonton lagi. Ketika dia ganti lagu ke reggae-reggae yang bisa old school, ini bule-bule atau turis-turis internasional yang datang itu berganti. Kalau yang tadi anak-anak muda banyakan joget-joget, banyak ikutan, sekarang gantian yang terlihat lebih berusia lebih datang. Nah, di sini nih gue pengen coba. Jadi kalau misalkan fotografer jalan-jalan dengan kamera itu biasanya akan ada 1, 2 sampai beberapa orang yang akan dari penonton tuh yang akan ngeliatin terus. Nah, itu adalah eye contact yang selalu gue cari-cari dalam setiap scene. Nah, contohnya ini. Begitu gue naik ke vantage point ke atas, itu ada beberapa mata yang ngeliatin gue. Seolah kayak, foto gua dong, oi seru nih, oi. Nah, itu adalah sebuah momen yang harus kita tangkap, yang harus kita abadikan. Kenapa? Karena interaksi dengan penonton itu adalah sesuatu yang sangat menjual buat dipublikasikan untuk venue-venue seperti ini. Nah, ini foto yang gua dapat. Jadi seolah deh, oke bro, oke, dapat fotonya di sini. Cuman sedikit minornya di sini yang gua kurang suka adalah karena masih banyak blank space di sini yang biasanya bisa gue akalin dengan lensa wide. Kalau gue deketin sedikit dengan ya bakal kelihatan penuh, tapi dengan penggunaan lensa 50mm itu tidak bisa sekuat 17mm. Jadi masih kelihatan jarang-jarangnya di sana karena ini juga Jumat apa Kamis dan tidak banyak orangnya. Nah, itu adalah sebuah flow, sebuah kelemahan dari lensa yang portrait dibandingkan lensa ultra. Walaupun dengan setting yang sama di sini gue udah pakai f2,8 lensa 50mm dan ISO-nya 2000. Gue pakai f2,8 karena begitu banyak detail yang pengen gue dapatkan di sini, tapi ternyata blanknya itu sendiri dan ada blank space, ada lighting yang bocor di sana. Itu menampilkan sesuatu yang kurang, tapi buat gue itu juga menampilkan point of interest yang orang bisa langsung lihat ke situ. Begitu foto lovers. Oke. Setelah ini kita masih bahas beberapa foto lagi, so jangan kemana-mana, tetap di Stage Portrait. Halo foto lovers, balik lagi sama gue Ian, masih di episode Klub Reggae Apache di Pulau Dewata. Nah, untuk segmen terakhir kita ada bahas 3 foto lagi, jadi stay tune. Kalian lihat dulu, kalau misalkan mau bawa kamera, mau coba-coba setting-setting silakan. Nah, kali ini gue mau ngebahas lebih ke area interaksi dengan penonton. Nah, di sini ini gue akan tetap menggunakan lensa 50mm f1,2 gue. Dan challenge gue kali ini gue tidak akan menggunakan lensa 1740 seperti yang sebelumnya.
Dan itu ada berdampak negatif, ada berdampak positif. Dan di sini gue langsung mengejar ada 2 kapal orang Indonesia, turis lokal yang sedang asik berajojing. Jadi gua ngelihat nih ada 2 couple turis lokal yang sedang asik berajojing. Nah, dengan lighting yang sangat kurang memadai di sini ditambah dengan gerakan yang dan musik yang upbeat, itu tuh bikin gua agak canggung buat foto mereka ini. Nah, kebetulan gua pakai juga f-nya di 1,2 untuk maksimalin lighting yang masuk ke kamera. Dan di situ gue menggunakan f1,2 dengan shutter speed 1/100 mentoknya dengan di ISO yang sudah di ISO 2500. Dengan cropping yang lebih memadai seharusnya gambar ini bakal lebih kuat, tapi dengan cropping yang lebih memadai blur yang tadinya minor akan menjadi semakin major di sini, makanya tidak gue lakukan begitu foto lovers. Oke, nah untuk gambar berikutnya masih di poin gue tentang interaksi antara penonton dengan performer. Di sini kita bisa lihat dari sisi lain, yaitu dari sisi orang sound. Di sini kita bisa lihat ada alat-alat soundnya dan ada orang sound yang bisa disebut juga disc jockey. Tapi di sini kita bisa lihat walaupun sekarang ini yang sedang manggung itu adalah performer live-nya, tapi dia sebagai disc jockey-nya sendiri yang sudah nggak ikutan, masih ikutan mendukung, masih asik gitu. Walaupun di sini kita lihat nih alatnya nganggur, kita bisa lihat siluetnya dia lagi ngedukung gitu dan lagi asik menikmati juga. Dan kita bisa lihat di main stage ya di bawah itu kelihatan informasinya dan juga di bar belakangnya kalau mereka semua itu semuanya sedang menikmati, baik yang sedang asik duduk maupun yang sedang berdiri. Dan itu bisa dieksekusi dengan penggunaan f1,2. Gue fokuskan ke arah vokalis ya, jadi vokalisnya itu dia jelas, dan yang paling belakangnya itu dia kelihatan siluetnya. Kalau dari jauh akan kelihatan jelas, tapi kalau udah di zoom dia bakal kelihatan blur. Nah, jadi untuk foto ini gue rasa ini foto of the day gue, foto of the day gue buat malam hari, karena di sini kita bisa melihat secara keseluruhan apa yang terjadi dan secara keseluruhan venue-nya seperti apa. Begitu foto lover. Di sini gue tetap pakai f1 2, shutter speed gue di 1/100 dan ISO gue di 1200, bahkan lebih rendah dari yang tadi karena di sini terlihat kalau misalkan kayaknya terang semuanya. Jadi tadi gue udah bilang kalau dalam setiap lagu itu lightingnya berbeda-beda, penontonnya berbeda-beda, dan kita bisa eksekusi scene yang berbeda walaupun dengan angle yang sama-sama. Itu foto lovers. Nah, buat gambar terakhirnya, jadi gue stay di sini nih sampai sekitar jam 2 lewat. Jadi kapasitas penonton itu sudah mulai berkurang, sudah mulai ada yang pulang, sudah mulai ada yang kecapean duduk. Nah, tapi tidak mengurangi profesionalisme sang performer untuk tetap perform. Ya, kita bisa lihat di foto ini. Orang-orang sudah mulai pulang, crowdnya sudah mulai kelihatan sedikit, at least portionnya di sini nggak kelihatan banyak, dan sang performer masih jatinya masih dengan profesional perform di atas panggung. Nah, itu ada penonton yang dengan sangat kusyuk menikmati di saat yang lain sudah mungkin pulang yuk. Tapi dia masih dengan sangat kusyuk melihatin ke arah, mengagumi gitu, adore gitu sama performernya. Dan itu buat gua bikin gambar ini saatnya ini adalah gambar jurnalistik yang biasa sangat suka gua abadikan. Jadi kita bisa lihat di sini sang nonton wanita yang sedang melihat ke arah performernya, vokalis yang sedang menyanyi, di mana sang vokalis itu sedang melihat ke arah penonton secara keseluruhan, dan kita bisa lihat dukungan dari band yang sedang asik main, juga ada yang melihat ke arah di belakang sana, dan itu membuat gambar ini bertanya-tanya buat para viewer, apa sih yang sedang terjadi di sini di luar daripada hubungan penonton dan seorang penonton wanita ini dan vokalis ini yang seolah bercerita. Apa sih pesannya dari sini begitu? Itu akan bikin gambar ini semakin menarik karena membuat orang bertanya-tanya, kenapa diambil, di mana dan kapan, mengapa begitu. Nah, untuk teknisnya di sini gue pakai masih di lensa 50 mm, gue pakai f di 1,2 untuk eksekusi semuanya selain yang gue mau Dolby Bokeh.
Gue pakai shutter speed di sini 1/160 dan dengan ISO 1000. Gue mau mengeksekusi dalam black and white, maka exposure-nya harus lebih akurat di sini. Nah, kurang lebih seperti itu Photo Lovers untuk episode Bali kali ini. Jadi mudah-mudahan setelah Photo Lovers lihat ini bisa boleh dipraktekkan. Nanti misalkan habis ini ngeliput teman ada yang manggung di mana atau ke venue kafe-kafe, coba foto, tapi jangan lupa minta izin ya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Ian, sampai jumpa di Stage Point episode berikutnya. Salam jepret.